Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muhtarat yang ada pada halaman 76, 78 maksud kami. Dengan judul At-tabi' li ismin marfu'in. Pengikut i'rab isim yang dirofa. Maksudnya adalah yang tergolong pada isim-isim yang mengikuti i'rab marfu'. Yang mengikuti i'rab marfu'. Jadi nanti ada 4 macam di sini disebutkan. Ya, pengikut. Yang pertama ada na'at, athof, taukid, dan badal. Di mana 4 macam ini adalah pengikut dalam hal i'rab. Nah, di sini karena kita sudah belajar yang marfu', maka mereka nantinya akan mengikuti i'rab isim yang rofa. Makanya disebut dengan pengikut i'rab isim yang dirofa. Begitu. Jadi nanti mereka itu hukumnya mengikuti apa yang mereka ikuti dalam hal i'rab. Ya. Langsung saja agar lebih jelas apa maksud dari pengikut tersebut. Yang pertama itu disebut dengan an-na'tu atau na'at, ya. Na'at itu di dalam apa istilah lain disebut dengan sifat. Yaitu pensifatan, dan kita di sini diarahkan untuk menggunakan rumus nun sebagai na'at, ya, singkatan dari na'at. Apa itu na'at? Menurut penulis, na'at adalah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Nah, yang diikuti itu disebut dengan man'ut. Yang diikuti disebut dengan man'ut. Yang diikuti disebut dengan man'ut. Contoh, ja'a ar-rajulu. Nah, di sini ada fi'il, ada fa'il. Ar-rajulu sini sebagai fa'il. Karena ada fi'il ya maklum sebelumnya, maka isim marfu yang jatuh setelahnya ini adalah fa'il. Ja'a ar-rajulu. Laki-laki itu telah datang. Nah, kalimat ini sebenarnya sudah sempurna, artinya sudah terpenuhi semua, ada fi'il, ada fa'ilnya. Namun ingin diberikan tambahan. Tambahan itulah yang pada kali ini kita bahas atau yang kita kenal dengan na'at. Ya, yaitu laki-laki yang mulia, yang utama. Nah, yang warna hijau ini al-fadil, inilah yang disebut dengan na'at. Inilah yang disebut dengan na'at. Jadi na'at itu adalah pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Karena di sini i'rab untuk ar-rajulu marfu, ya, yang dimana rajul ini ingin disifati dengan kata al-fadil, maka di sini pun naatnya ikut marfu, ya, al-fadilu. Jadi sama-sama marfu, karena di sini naat mengikuti hukum i'rab yang diikutinya, yaitu man'utnya untuk menjadi marfu. Gitu. Contoh yang kedua, alal maktabi kitabun jayyidun. Nah, di sini kitabun sebagai mubtada yang diakhirkan. Khobarnya alal maktabi. Ada mubtada, ada khobar, sebenarnya sudah lengkap, begitu ya. Sudah lengkap. Akan tetapi ingin diberikan tambahan berupa pelengkapnya,
yaitu adanya na'at. Na'at ini mengikuti man'utnya dari segi i'rabnya. Maka ketika kitabun ini marfu, yang memang dia adalah sebagai mubtada yang diakhirkan, lalu karena ini na'at pengikut i'rab yang diikutinya yaitu man'utnya, dia pun ikut marfu. Nah, ini yang disebut dengan na'at. Jadi na'at itu sifat. Ya, ketentuannya nanti kita akan baca, namun secara umum kita pahami dulu bahwasannya ada na'at yang mengikuti hukum man'utnya dari segi i'rab, sebagaimana dalam contoh yang tadi kita bahas dan diskusikan bersama. Kita lanjutkan. Ini rinciannya, kata ar-rajul di sini fa'il tadi, i'rabnya fa'ilun marfu'un, dan alamat rafa'nya adalah dengan bid-dhammah, dengan dhammah, ya. Dia posisinya sebagai man'ut yang diikuti. Nah, al-fadil itu i'rabnya na'tun marfu'un, dan tanda rafa'nya adalah dhammah juga. Alal maktabi ini tadi khobar, ya, berada pada posisi rafa'. Kitabun sebagai mubtada, marfu alamatnya dengan dhammah, dan ini sebagai man'utnya yang diikuti. Maka jayyidun itu na'tunnya juga marfu, dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah karena dia mufrad juga. Maka na'at di sini mengikuti dari sisi i'rabnya. Secara umum demikian. Namun jika kita mau membahas lebih detail berkaitan dengan na'at, na'at itu terbagi menjadi dua macam. Na'at terbagi menjadi dua macam. Menurut penulis di sini, bagaimana yang disampaikan oleh penulis, na'at terbagi menjadi dua macam. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Kita langsung saja membahas pada na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Na'at hakiki ialah memberi sifat isim yang diikuti seperti misal di atas. Jadi yang tadi kita bahas itu adalah na'at hakiki. Di sini ada tata cara penyusunannya. Jadi na'at hakiki itu harus sesuai dengan man'utnya dalam hal ada 4 ketentuan hal yang sama. Di sini disebutkan 3, ya. Maka kita perhatikan. Pertama, harus sesuai dari bilangannya. Al-adad. Jadi bilangannya kalau mufrad, na'atnya, man'utnya pun mufrad. Man'utnya musanna, na'atnya pun musanna. Man'utnya jama', maka na'atnya pun jama'. Begitu. Jadi harus sama. Karena tadi di sini ar-rajulu mufrad, maka na'atnya pun mufrad. Kitabun mufrad, jayyidunnya pun mufrad. Gitu ya. Lalu dari segi jenisnya, apa yang dimaksud dengan jenis, yaitu dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Jadi dari segi jenis dan mudzakkar dan muannasnya, maksud kami di sini disebut dengan jenis itu adalah mudzakkar dan muannasnya itu harus sama. Kalau contoh di atas kan tadi ar-rajulu ini mudzakkar, maka na'atnya pun harus mudzakkar. Begitu juga dengan kitab, di sini mudzakkar, maka na'atnya pun harus mudzakkar. Nanti akan ada contoh kalau muannats, man'utnya, maka na'atnya pun harus muannats, begitu ya. Yang ketiga, ta'yinnya harus sama. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu kejelasan sifat, yaitu dari sisi nakirah dan ma'rifatnya harus sama. Artinya kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atnya pun harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya pun harus nakirah. Begitu maksud dari penulis. Ya. Adapun yang keempat, maksud kami adalah sama dari segi i'rabnya. Sama-sama marfu. Kalau na'atnya marfu, ya dia pun marfu. Kalau na'atnya kalau man'utnya mansub, maka na'atnya pun mansub. Kalau man'utnya majrur, maka na'atnya pun harus majrur. Demikian ketentuannya.
Nah, karena di sini yang dibahas adalah pengikut rofa, maka tidak disebutkan poin yang keempat, artinya harus sama-sama rofa, karena pengikut ada isim yang rofa. Begitu. Sehingga kalau kita perhatikan contoh berikutnya, nah, ketika kita temukan di sini ada kata rojulun tadi, mufrad, maka naatnya pun mufrad. Ya, di sini nakiroh, maka naatnya pun nakiroh. Kalau musanna, rojulani, yang sebagai man'utnya, maka naatnya pun musanna, fadilani. Kalau rijalun, itu jamak, maka naatnya pun jamak, fudola'u. Begitu. Maka ini dari segi apanya? Dari segi bilangannya. Bilangannya, kalau kita mau perhatikan, ini bilangannya mufrad, musanna, jamak. Gitu ya. Yang kedua, kalau kita mau perhatikan, ja'a ar-rajulu. Nah, ar-rajulu di sini itu ta'yinnya adalah mudzakkar. Jadi sama. Ar-rajulu, kita perhatikan ar-rajulu di sini dia mudzakkar, maka di sini pun mudzakkar. Atau kalau mau kita perhatikan lagi di sini ma'rifah ar-rajulu, ar-rajulun di sini nakirah, maka naatnya pun harus ma'rifah karena ar-rajul di sini man'utnya ma'rifah. Rajulun di atasnya nakirah, maka naatnya pun nakirah. Begitu. Ya. Maka perhatikan ar-rajulu al-fadilu, ar-rajulani al-fadilani, ja'a ar-rijalu al-fudala. Semuanya sesuai dari segi jenisnya dan juga dari segi ta'yinnya, ya. Dari ta'yinnya di sini ma'rifah, ya. Ma'rifah, nakirah, Ma'rifah, ma'rifat di sini ar-rijal al-fudala, rijalun fudala'u, ini nakirah. Sama mereka. Maka ini betul. Lalu kalau dari segi mu'annas mudzakarnya imro'atun di sini itu mu'annas. Maka nanti naatnya pun harus mu'annas, fadilatun. Ini lengkap tiga-tiganya ya. Jadi imro'atun di sini nakirah, maka ininya pun nakirah. Dia kemudian adadnya mufrad, maka ini pun mufrad. Kalau musanna imro'atani, almar'atani, maaf, di sini almar'atani, dia itu dari segi adatnya, bilangannya, dia musanna, 2. Maka naatnya pun musanna. Dari segi jenisnya, dia mu'annas, maka naatnya pun mu'annas. Dari segi ta'yinnya, dia ma'rifah, maka naatnya pun ma'rifah, ada alif lamnya. Ya. Nah, maka kita harus kembali mengingat tentang ma'rifah dan nakirah. Kalau jamak nisaun, perhatikan. Kalau jamak, maka di sini ya, ini kembali kepada fadilatun sebenarnya di sini ya. Ke mufrad. Atau tepatnya menggunakan alif dan ta. Fadilatun. Ini keliru. Apa namanya? Salah cetak ya. Tapi memang sengaja, kenapa? Karena di sini memang disan. Gitu. Ya. Salah. Kenapa salahnya? Karena nisaun di sini dia jamak dan di sini mufrad mudzakkar. Ya. Salah, harusnya fadilatun begitu. Itu salah. Jadi memang sengaja penulis memberikan contoh yang salah karena di sini agar kita memperhatikan betul. Nah, ini salah karena harusnya karena nisa di sini man'utnya itu jamak, maka harusnya sifatnya pun jamak. Lalu karena nisa itu muannas, maka fadilah di sini mudzakkar, salah, fadilat yang betul yaitu untuk muannas. Tapi untuk dari segi ta'yinnya sama-sama nakirah, betul ya. Sama-sama nakirah. Begitu. Tapi harus terpenuhi semuanya tiganya. Satu saja tidak terpenuhi maka keliru, salah. Nah, itu beberapa contoh untuk naat hakiki
Dan ini menjadi satu hal yang menjadi pembahasan inti sebenarnya dalam masalah naat, yaitu naat hakiki. Lalu naat juga, naat hakiki itu terdapat 3 macam. Ada 3 macam naat hakiki. Maksudnya adalah 3 bentuk. Ya, bisa berupa isim zahir, yaitu isim yang tadi contohnya mufrad musanna jamak, dia zahir di sini maksudnya bukan sibhul jumlah ataupun bukan jumlah. Jadi dia berupa isim zahir, satu kata, nafiun, atau di sini al-mansuratu, yaitu naat zahir, ya. Tapi ada juga naat berupa syibhul jumlah. Nah, ini mengingatkan kita akan syibhul jumlah seperti pada khobar mubtada, ya. Contohnya di sini jaa rajulun min bani Israil. Perhatikan. Jadi kaidahnya kalau ada syibhul jumlah setelah isim nakirah, maka itulah naat. Ya, kalau ada isim nakirah setelahnya ada syibhul jumlah min bani Israil, maka min bani Israil ini kedudukannya sebagai naat. Contoh lain, rajulun tahtas sajarati. Nah, ini tahtas sajarati kan syibhul jumlah. Dan dia jatuh setelah isim nakirah. Maka tahtas sajarati ini berada pada posisi naat. Begitu. Karena naatnya naat hakiki dari dzaraf dan majrur. Min bani Israil itu naat hakiki dari jar dan majrur, dari jar dan majrurnya. Ini yang dimaksud dengan naat hakiki sibhul jumlah. Ada juga yang ketiga, naat hakiki berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, artinya berupa jumlah. Berupa jumlah. Contoh di sini hadza amalun yufidu. Nah, yufidu di sini karena dia jumlah yang jatuh atau berada setelah isim nakirah, maka jumlah ini adalah statusnya sebagai naat. Ya. Lalu di sini yaumun barduhu syadidun, ini dari kata mubtada khobar. Ada mubtada, barduhu mubtada, syadidun khobar. Nah, barduhu syadidun ini berada pada posisi marfu sebagai naat dari yaumun. Karena yaumun adalah isim nakirah. Jika ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim nakirah, maka dia adalah naat. Itu kaidahnya untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Nah, penjelasannya di sini, untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah disyaratkan man'utnya harus isim nakirah. Jadi ini kaidahnya. Saya ulangi, jika ada isim nakirah ya yang setelahnya adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini adalah sebagai naatnya. Sebagai naatnya. Nah, begitu. Ya, maka di sini keterangannya man'utnya amalun. Amalun ini man'ut, na'tunnya yufidu sebagai naat. Man'utnya yaumun ya. Man'ut yaumun, naatnya barduhu syadidun. Begitu. Lalu kalau yang salah ini jaa aliyun yahmilu kitaban. Maka di sini ada jumlah fi'li ya, yaitu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdiruhu huwa. Tapi kalau dikatakan ini sebagai naat salah. Kenapa? Karena di sini Ali bukan nakirah. Dia itu ma'rifah. Maka keliru kalau dikatakan yahmil di situ sebagai sifat. Jadi yang betul nanti kita akan belajar ini posisinya sebagai hal ya. Nah, maka perbedaannya demikian, harus nakirah. Itu beberapa bentuk naat hakiki yang 3. Secara umum kita singkat berarti ada jumlah
ada 3 bentuk, maksud kami ada isim dhahir, yaitu isim yang selain shibhul jumlah dan jumlah fi'liyah, baik itu musanna ataupun jamak mudzakkar salim atau 9 bahan pokok, ya, itu bisa menjadi naat hakiki. Kemudian shibhul jumlah, yaitu jar majrur atau dzaraf majrur, atau jumlah yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Demikian penjelasan berkaitan dengan 3 bentuk atau 3 macam dari naat hakiki. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.